Sedia. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Benar, jujur, satria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya, salam pencak silat. Berjumpa kembali bersama kami channel Kampung Silat Jampang, yang mana pada saat ini komunitas Kampung Silat Jampang sudah terdiri dari 62 perguruan pencaksilat yang tergabung di dalamnya. Salah satunya adalah kami dari perguruan pencaksilat Sakelit Simamaung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Sauri selaku ketua perguruan dari perguruan pencaksilat Sakelit Simamaung. Di sini saya dibantu oleh asisten pelatih saya. Di sebelah kanan saya ada Muhammad Yanto selaku pelatih utama, dan sebelah kiri saya ada Muhammad Rehan sebagai pelatih utama. Kali ini saya akan membawakan aplikasi atau pemahaman terkait dengan jurus aliran pencak silat Cimande. Mari saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya, salam pencak silat. Perkenalkan, kami dari perguruan pencak silat Sakelit Simamaung yang beraliran Cimande. Saat ini kami diberi kesempatan untuk sedikit memperkenalkan tentang materi dari pencak Cimande. Walaupun banyak sudah aliran yang sudah menampilkan aliran pencak silat Cimande, namun kami sedikit akan menambahkan informasi terkait dengan pencak silat Cimande. Secara garis besar, pencak silat Cimande itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah jurus buang kelit, yang kedua pepedangan, dan yang ketiga adalah salancar Cimande, yang mana 2 diantaranya yaitu buang kelit dan pepedangan termasuk dalam aspek bela diri, sedangkan aspek atau unsur dari salancar Cimande masuk dalam kategori aspek seni budaya. Nah, dalam hal ini barangkali nanti kami dari perguruan pencak silat Sakelit Simamaung sedikit akan memperagakan aplikasi dari jurus-jurus terkait dengan buang kelit dan pepedangan, dan sedikit pemahaman kaitan dengan salancar Cimande. Demikian pengantar yang dapat kami sampaikan. Nanti kita langsung masuk ke sesi praktek. Ya, sedia. Hormat, gerak. Benar, jujur, satria. Ya baik, saya akan memperagakan sedikit kaitan dengan jurus
buang kelit Cimande. Ya, baik. Selanjutnya kita akan coba mengaplikasikan kait dengan jurus Cimande. Ya, jurus Cimande sebenarnya banyak bertahan. Jadi sifatnya tidak menyerang. Nah, di sini kita akan coba sedikit memperagakan kaitannya dengan penggunaan tangan kosong dulu, ya. Jadi tangan kosong dari gerakan Cimande itu bisa kita praktekkan dari tangan kosongnya dulu, ya. Jadi sebagai petarung itu kita harus bisa melihat jaraknya dulu. Jaraknya kita lihat, kalau sudah jarak tembak atau jarak perkelahian, baru kita bisa mulai. Misalkan dia melakukan pukulan, pukul aja. Nah, ini kita bisa dengan tangan. Sebenarnya ini aplikasi dari jurus kelit. Kita kuncinya adalah melihat dari pundaknya. Pergerakannya itu dia kemana gitu, ya. Bebas mau kanan apa kiri, pukul. Kita lihat, kita menghindarkan dulu. Ini pertama ya, basicnya. Ayo. Nah, ini. Gitu. Lagi. Nah, bisa itu buangan ke dalam. Sekarang keluar. Nah, lagi yang itu. Nah, ini basic ya. Nah, sekarang kita coba implementasi dengan serangan. Ayo. Ini ke sini. Ini bisa kita ambil langsung ke muka. Sikut. Itu yang pertama ya. Gitu. Lagi. Sini, yang penting intinya adalah menghindar dulu. Menghindar. Ini bisa kita langsung masuk, ya. Ya. Ini bisa juga ke sini. Ya. Lagi. Nah, ini bisa ke sini. Ya. Ini bisa ke sini. Jatuhin. Nah. Jadi praktek untuk gerakan kelit atau menghindar itu banyak variasi yang bisa kita gunakan. Intinya adalah ketika pergerakan dari lawan, kita lihat aja dari posisi pundaknya, ya. Ketika dia akan melakukan pergerakan, kita akan tahu dari posisi pundak. Lagi. Ini bisa ya. Jadi untuk senjatanya itu di Cimande itu tidak mesti harus dengan didobrak ataupun apa. Ini kita dari jarinya itu atau dari tangan kita, ini merupakan senjata semua ya. Misalkan dia mukul begini, kita bisa masuk ke matanya, ya. Kita bisa masuk ke sini, atau bisa kita gampar, atau kita bisa sikut. Itu banyak variasinya, tergantung kita sejauh mana lawan itu bahaya untuk kita, ya. Kalau seandainya lawan yang kita hadapi itu nggak terlalu bahaya, ya nggak perlu, ya. Jadi pukul, cukup diginiin atau diginiin, dibuang, giniin, ya itu cukup. Tapi kalau misalkan dia membahayakan dengan senjata, nanti kita coba praktekkan yang lebih defense untuk kita ya. Jadi itu salah satu dari keutamaan kelitnya aja. Jadi banyak variasinya ya. Nah, belum kalau kita gabung dengan jurus lain. Pukul lagi. Nah, misalkan ini bisa kita patahkan sini, ya. Ini kalau udah patahkan udah selesai.
nggak perlu disambung lagi karena udah gitu ya, udah selesai. Nah, kemudian variasi lainnya adalah pukul. Kita bisa ngebendung. Ya ini kalau sifatnya adalah mengkanter secara biasa aja ya. Tapi kalau misalkan tadi kita bisa variasikan macam-macam ya. Gitu. Ya. Nah, itu untuk aplikasi dari tangan kosong ya. Kalau sekarang kita coba dengan penggunaan senjata. Ya. Kalau untuk senjata prinsipnya sama ya. Prinsipnya sama. Jadi senjata itu kan dia ada yang nusuk, ada yang sabet, ada yang dari atas gitu ya. Ya. Terserah. Up. Nah, kita bisa ngeliat apa namanya dari gerakannya. Lagi ulang. Nah, ini kita pertama antisipasi untuk dasarnya dulu ya. Nah, itu. Nah, setelah itu, setelah kita tahu basicnya kita langsung susul dengan serangan ya. Ini ke sini. Bisa ke sini. Ini bisa gini, ya. Itu yang satu. Ya. Ini main. Tuh ya. Ini main. Gitu. Buang. Ya. Ya, ini bisa dibawa ke sini ya. Nah, ini tinggal kita patahin. Ya. Lagi. Yang penting jaraknya kita harus memahami jarak tembaknya supaya tidak membahayakan kita. Tadi ya. Ini kita bisa pakai jurus ke-10-nya teke. Atau bisa tadi kita ambil ya. Setelah ini bisa kita macam-macam. Kedor dia, sikut dia, tambah. Ya. Gitu. Ya. Nah. Dibacok boleh. Ya. Ini bisa langsung. Ini kalau misalkan disusul dengan pukulan, serangan. Set. Nah. Ulang ya. Nah, tidak cukup dengan ini, kita harus pakai langkah nih, ya. Kalau udah langkah satu, nah, dia udah ada di posisi kita. Kalau di posisi kita udah enak, ya. Gitu. Lagi. Nah, itu. Ini bisa kita tutup, bisa kita tangkap, pas, wis, tuh, ambil, nah, jebret, gitu ya. Nah. Jadi variasi untuk pengembangan dari jurus buang kelit, khususnya dari jurus kelit itu banyak sekali variasinya, tergantung kebutuhan dan seberapa bahaya lawan yang kita hadapi, gitu ya. Nah, banyak hal atau banyak variasi yang barangkali tidak hanya golok. Senjata pisau pun bisa sama gitu ya. Tapi intinya adalah jurus Cimande lebih banyak gerakan pertahanan daripada penyerangan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.